Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, mahasiswi dari Politeknik Ubaya, jurusan Akuntansi NRP 140-119, kosan 39. Di sini saya akan membawakan topik mengenai kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam. Banjir, apa sih banjir itu? Banjir adalah suatu bencana alam yang terjadi karena adanya air yang berlebihan yang menutupi suatu area tertentu. Beberapa bulan yang lalu, banjir yang terjadi di ibu kota setelah tahun baru ini terjadi karena adanya curah hujan yang sangat tinggi. Beberapa masyarakat mengungsi ke tempat evakuasi yang telah disediakan. Untuk beberapa masyarakat yang mempunyai rumah berlantai 2, ia memilih untuk bertempat tinggal di rumah saja. Penyebab banjir di Jakarta sejatinya bukan hanya masalah curah hujan ekstrim dan fenomena meteorologis. Terdapat beberapa faktor lain seperti besarnya limpasan air dari daerah, berkurangnya waduk dan danau tempat penyimpanan air banjir, permasalahan yang menyempit dan mendakalnya sungai akibat sedimentasi dan penuhnya sampah, serta faktor penurunan tanah yang meningkatkan resiko genangan air. Namun, curah hujan ekstrim paling dominan sebagai penyebab banjir yang ada di Jakarta ini. Beberapa kejadian banjir besar di Jakarta yang terjadi pada tahun 1919, 1979, 1996, 2002, 2007, 2013, dan 2014 dan 2015, serta terkait curah hujan ekstrim dan fenomena meteorologis yang membentuknya. Besaran dampak banjir yang timbul juga dapat dikaitkan dengan wilayah yang curah hujan tinggi yang terkonsentrasi. Bencana banjir ini tidak hanya dirasakan oleh warga DKI Jakarta saja, namun beberapa seperti daerah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan juga beberapa daerah lainnya juga ikut merasakan. Banjir pada awal tahun memaksa sejumlah sekitar 36.000 orang mengungsi di 247 titik pengungsian. Pasca banjir, genangan masih ada di beberapa titik hingga 8 Januari 2020. Setidaknya ada 66 korban meninggal yang telah dilaporkan dan dikonfirmasi karena tenggelam dan terselipnya listrik. Karena terjadi banjir ini, beberapa wilayah akan dimatikan aliran listriknya karena alasan keamanan oleh perusahaan listrik milik negara, yaitu PLN. Beberapa masyarakat mengeluh karena tidak adanya suplai makanan, kurangnya pakaian, selimut, dan beberapa peralatan medis karena jalan tertutupi oleh banjir. Beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membantu para korban bencana banjir adalah: 1. Berupa sikap kemanusiaan yang adil. Contohnya adalah saling mencintai sesama manusia dengan membantu para korban bencana alam. Setidaknya kita dapat meningkatkan beban mereka dengan memberikan sembako, menyalurkan bantuan yang berupa donasi, dan memberikan beberapa pakaian karena para korban kehilangan pakaian yang dimilikinya. Bantuan lain bisa berupa peralatan berat, contohnya adalah tenda dan berupa pompa air, peralatan medis, selimut, dan alat sebagainya. Yang kedua adalah mengenai sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dengan mengikuti menjadi relawan untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dengan cara mengikuti membantu mengevakuasi para korban bencana banjir. Yang ketiga adalah memberi dukungan sebagai cara menciptakan keadaan sosial dalam bermasyarakat. Contohnya adalah dengan membantu para korban, khususnya anak-anak, dengan memberikan hiburan kepada anak-anak yang mungkin mengalami trauma ringan dengan mengajak bermain dan bernyanyi bersama di posko,
Setidaknya mereka tidak akan merasa terbebani. Dapat saya simpulkan di video kali ini adalah kita sebagai semua manusia kita harus bisa saling menolong, terutama para korban bencana alam. Dengan bantuan apapun, sekecil apapun, setidaknya kita dapat meringankan beban-beban mereka. Sekian video saya kali ini. Terima kasih.